Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak yakin dan percaya bahwa kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini, kita belajar tentang melestarikan lingkungan alam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan lingkungan yang baik, indah, yang kita nikmati setiap hari. Pasti kita bertanya, apakah pengertian daripada lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk oleh proses alamiah. Contoh, gunung, sungai, danau, hutan, dan rawa. Yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta yang di dalamnya manusia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Tanpa alam, manusia tidak dapat hidup, karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam. Alam memberikan segala kebutuhan manusia. Contoh yang kita gunakan setiap hari, yang gratis, yang kita tidak pernah bayar. Contohnya sinar matahari, udara segar, air, makanan, dan lain sebagainya. Bahkan manusia juga dapat membangun rumahnya di atas tanah, yang merupakan bagian dari alam. Di sekitar kita pasti temui tanaman yang berbuah, dedaunan, bahkan hewan atau binatang baik yang kecil maupun yang besar. Di air terdapat ikan dan lain sebagainya. Semuanya itu dibutuhkan oleh manusia. Allah mengerti bahwa manusia sangat membutuhkan itu semua. Jadi manusia bersyukur kepada Tuhan karena Allah menyediakan segala apa yang diperlukan oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia, kita harus peduli terhadap lingkungan alam, karena keberlangsungan hidup semua makhluk hidup, termasuk manusia, tergantung penuh kepada kelestarian alam. Manusia harus menjaga dan memelihara lingkungan alam. Kalau manusia tidak dapat menjaga dan memelihara lingkungan alam, maka terjadi kerusakan alam. Kerusakan alam disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah kerusakan alam disebabkan oleh alam itu sendiri. Contohnya gempa bumi, gunung Merapi, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah faktor kerusakan disebabkan oleh manusia. Contohnya banjir. Terjadinya banjir akibat pembuangan sampah sembarangan, bahkan kesalahan dalam pengelolaan hutan. Contoh yang kedua, pencemaran. Terjadinya pencemaran akibat kawasan industri. Yang ketiga adalah tanah longsor. Terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari kerusakan hutan. Kita sebagai manusia ada tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi lingkungan alam, karena Tuhan menugaskan manusia adalah menjaga dan melindungi, bukan untuk merusak. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya alam itu tetap terlestari. Menjaga lingkungan
merupakan salah satu perbuatan yang sangat penting yang dapat dilakukan oleh setiap individu. Menjaga dan melestarikan lingkungan memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat yang terbesar adalah terjadinya kelanjutan hidup manusia, bahkan makhluk hidup lainnya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kedua, yaitu mengelompokkan sampah berdasarkan jenis. Contoh, sampah anorganik dan sampah organik. Apa contoh sampah anorganik? Yaitu plastik, ya, kantong kresek dan lain sebagainya. Contoh sampah organik adalah kulit buah, sisa-sisa makanan, daun-daunan, dan lain sebagainya. Tiga, yaitu melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Ya. Keempat adalah tidak boros menggunakan energi. Dan yang keempat, membersihkan saluran air. Nah, masih banyak hal-hal yang lainnya yang perlu kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Namun, dalam hal ini, kapankah kita mulai untuk melestarikan lingkungan alam? Sekarang kita sudah mulai, ya, mulai dari diri kita sendiri untuk menjaga dan melindungi dan melestarikan lingkungan alam.